warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini adalah mahasiswa baru jurusan Teknik Elektro, prodi Teknik Informatika. Di sini adalah tugas kami dengan mata kuliah algoritma dan pemrograman. Saya di sini Muhammad Muhammad Napin Kali dengan NPM 245506116 dan ini adalah rekan saya. Saya Natasha Surya Ramadhani dengan NPM 245506102. Saya Muhammad Al-Faruk Hasan, NPM 249506183. Dan ini adalah video kami mengenai penjelasan programming, pseudocode, dan flowchart. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Natasha Surya Ramadhani dengan NPM 245506102. Di sini saya ingin menjelaskan tentang flowchart dan hasil studi flowchart buatan kami pada case studi UTS ini yang telah dikerjakan oleh kami kelompok 5 mata kuliah algoritma dan pemrograman. Baik, dari flowchart atau diagram alur sendiri adalah diagram yang menggambarkan urutan langkah-langkah dan keputusan yang diperlukan untuk menjalankan suatu proses. Flowchart merupakan alat visual yang digunakan untuk merencanakan, menganalisis, memenuhi, memahami langkah-langkah yang diperlukan dalam menyelesaikan suatu tugas atau masalah. Flowchart memiliki beberapa fungsi, yaitu diantaranya membantu memahami cara kerja program, memudahkan komunikasi, pemahaman yang sama dan kolaborasi antar berbagai pihak yang terlibat dalam proses. Lalu ada membantu menghubungkan aspek teknis dan non-teknis dalam sebuah proyek. Flowchart menggunakan simbol-simbol untuk menunjukkan aktivitas, kondisi, maupun alur-alur logika. Simbol-simbol yang digunakan untuk memiliki fungsi sendiri guna menguraikan proses yang ada di dalamnya. Biasanya flowchart menggunakan bentuk-bentuk geometris seperti persegi panjang, oval, dan sebagainya. Baik, bentuk-bentuk flowchart sendiri yaitu ada anak panah yang biasa disebut flow direction symbol, yaitu simbol yang digunakan untuk menghubungkan antara simbol yang lain dengan satu simbol dengan simbol yang lain. Simbol ini juga biasa disebut connecting line. Lalu ada terminator symbol, yaitu simbol untuk permulaan start atau akhir dari suatu kegiatan yang biasanya berbentuk lonjong. Lalu yang ketiga ada connector symbol yang biasa berbentuk bulat. Simbol ini biasanya digunakan untuk keluar masuk atau penyambungan proses dalam lembar halaman yang sama dan sering digunakan di looping. Lalu ada connector symbol, yaitu simbol keluar masuk atau penyambung proses pada lembar halaman yang berbeda. Lalu ada processing symbol yang menunjukkan pengolahan yang dilakukan oleh komputer. Lalu ada simbol manual operation yang berbentuk janjar-genjang, simbol yang menunjukkan pengolahan yang tidak dilakukan oleh komputer atau biasanya manual. Lalu ada belah ketupat, yaitu simbol decision, simbol pemilihan proses yang berdasarkan kondisi yang ada. Lalu ada persegi panjang namun miring seperti ini, yaitu simbol input-output yang menyatakan proses input atau output tanpa tergantung dengan jenis peralatannya. Lalu ada simbol manual input, simbol ini memasukkan data secara manual online keyboard. Lalu ada simbol preparation untuk mempersiapkan penyimpanan yang akan digunakan sebagai tempat pengolahan di dalam storage. Lalu ada simbol predefined process. Simbol ini pelaksanaan, yaitu bagian subprogram atau prosedur. Lalu ada simbol display yang menyatakan peralatan atau output yang digunakan, yaitu latar, plotter, printer, dan sebagainya. Simbol disk and online storage, simbol magnetic tape unit, simbol punch card, dan simbol dokumen. Lalu kita lanjut pada hasil dari tugas kelompok kami, flowchart kami, yaitu dimulai dari start yang menggunakan bentuk terminator symbol, lalu dilanjutkan dengan memasukkan in SKS, keaktifan tugas, kuis, UTS, UAS, akhir nilai matkul, string nama, NPM mutu, double nilai mutu, IP sama dengan 0, dan syarat mata kuliah yang menggunakan bentuk seperti panjang namun ada sudut di akhirnya seperti ini, yang biasanya digunakan untuk rumus. Lalu ada bentuk simbol input output yang berisi input nama atau NPM,
dilanjutkan dengan pelaksanaan yaitu bagian subprogram atau prosedur. Lalu ada simbol display yang menyatakan peralatan atau output yang digunakan yaitu latar, plotter, printer, dan sebagainya. Simbol disk and online storage, simbol magnetic tape unit, simbol punch card, dan simbol dokumen. Lalu kita lanjut pada hasil dari tugas kelompok kami, flowchart kami, yaitu dimulai dari start yang menggunakan bentuk terminator simbol, lalu dilanjutkan dengan memasukkan in SKS, keaktifan tugas, kuis, UTS, UAS, akhir nilai matkul, string nama, NPM mutu, double nilai mutu, IP sama dengan 0, dan char mata kuliah yang menggunakan bentuk seperti panjang namun ada sudut di akhirnya seperti ini, yang biasanya digunakan untuk rumus. Lalu ada bentuk simbol input output yang berisi input nama atau NPM, dilanjutkan dengan bentuk yang sama yaitu menginputkan mata kuliah pilihan matkul. Lalu dilanjutkan oleh belah ketupat yang berisi switch case. Yang kita tahu sendiri belah ketupat itu menggunakan simbol decision, yaitu simbol pemilihan proses, yang berisi tentang switch case, memilih matkul dari 9 matkul. Dilanjutkan lagi dengan bentuk yang sama dari sebelumnya yang berisi output pilihan tidak valid. Lalu dilanjutkan ke persegi panjang yang berarti processing simbol, berisi tentang akhir, 10% keaktifan, memasukkan rumus-rumus, plus 35% tugas, plus 15% kuis, plus 20% UTS, dan 20% UAS. Nilai mata kuliah sama dengan akhir. Lalu dilanjutkan oleh belah ketupat lagi, yaitu if, ya berisi if akhir lebih sama dengan 76. Dilanjutkan oleh tanda panah ke bawah dan ke kanan, yang jika yes ke bawah dan no ke kanan itu berisi tentang belah ketupat semua yang menunjukkan jika if akhir lebih besar sama dengan 71, jika tidak lagi if akhir sama dengan 66, terus 61, 55 sampai masing-masing tersebut memiliki processing simbolnya di bawahnya. Seperti 76, processing simbol di bawah berisi nilai mutu sama dengan IPK 4.0, lalu 71 yang dilanjutkan oleh IPK 3.5, lalu nilai mutu IPK 3.0, dan seterusnya sampai 2.5, 2.0. Lalu diarahkan lagi panahnya ke IP sama dengan IP plus nilai mutlak, yang dilanjutkan oleh anak panah lagi ke switch case isi matkul yang berada di simbol belah ketupat. Lalu dilanjutkan ke anak panah selesai, dan anak panah selesai dilanjutkan ke akhir dari flowchart kelompok kami, yaitu ini, yang langsung diarahkan ke IP sama dengan IP, lalu ke simbol input yaitu berisi output masing nilai, simbol output yang yaitu output masing nilai akhir mata kuliah, dan IP rata-rata IP, lalu dilanjutkan ke N. Itulah cukup presentasi saya dari mata kuliah algoritma pemrograman. Kurang lebih saya mohon maaf. Saya akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Taundra dan saya akan menjelaskan mengenai algoritma pseudocode. Sebelum itu, apa sih pseudocode itu tersendiri? Pseudocode adalah salah satu istilah yang merujuk pada deskripsi tinggi
yang ringkas. Nah, bedanya pada bahasa pemrograman itu tersendiri adalah pseudocode ini lebih sederhana dan mudah dimengerti, bahkan bagi awam sekalipun. Nah, jadi sekarang saya akan menjelaskan pseudocode dari tugas mata kuliah saya, algoritma dan pemrograman, di mana ingin menentukan nilai IP mahasiswa, di mana kita akan mengkonversi satuan nilai tersebut menggunakan pseudocode. Dan berikut adalah videonya. Kita masuki dengan start program atau awal program berjalan atau mulai, bisa disinonimkan atau bisa juga menggunakan kata begin atau mulai juga dalam bahasa Indonesianya. Kita akan menginisialisasi variabel, mencakup semua variabel yang digunakan untuk menyimpan data mahasiswa, nilai dan hasil perhitungan. Beberapa variabel digunakan untuk menyimpan informasi mahasiswa, nama NPM, nilai tugas, nilai kuis, nilai UTS, juga nilai UAS. Deklarisasi IP sebagai 0.0. Nilai mutu juga mutu itu akan menyimpan mutu nilai dan nilai mutu dalam sistem indeks penilaian kumulatif. Nilai matkul array yang menyimpan untuk 9 mata kuliah diinisialisasikan dengan 0. Pada tahap ini kita akan masuk ke input data mahasiswa. Program meminta pengguna untuk masukkan nama dan NPM mahasiswa. Di sini tulisan output masukkan nama mahasiswa dengan input dan output masukkan NPM. Dan kita akan menggunakan loop utama, menggunakan while untuk memungkinkan pengguna memasukkan nilai untuk beberapa mata kuliah. Dalam loop ini, pengguna diminta untuk memilih mata kuliah dari daftar. Selanjutnya, kita masuk ke switch, di mana ini adalah pilihan mata kuliah. Switch digunakan untuk menangani pilihan mata kuliah. Di sini kita akan masuk ke case A, di mana mata-mata kuliah yang kita masukin 9 mata kuliah tadi dari A sampai I. Proses mata kuliah pengantar teknologi informasi, salah satu contohnya industri pertanian, pengetahuan lingkungan, kearifan lokal, dan algoritma, juga lain-lain, sampai 9 mata kuliah di case I. Jika pilihan tidak valid, program akan menampilkan pesan error di sini outputnya, dan kita akan mengakhiri switch tersebut. Selanjutnya kita akan mengkalkulasi atau menghitung nilai akhir. Setelah pengguna memasukkan nilai untuk mata kuliah, nilai akhir dihitung. Ini mencakup proses penilaian berdasarkan nilai yang dimasukkan sebelumnya, seperti nilai keaktifan, tugas, kuis, UTS, juga UAS. Nah, kita akan menentukan nilai mutu dan juga mutu. Jika nilai akhir lebih dari sama dengan 76, maka kita akan konversi mutu menjadi A, juga nilai mutu menjadi 4.0 IPK. Lain, jika nilai akhir lebih dari sama dengan 71, maka akan dikonversi menjadi B plus mutunya dan nilai mutunya 3,5 dan seterusnya. Jika nilai akhir lebih dari sama dengan 55, maka dikonversi menjadi C, set nilai mutu menjadi 2.0. Jika lebih dari sama dengan 50, maka akan dikonversi menjadi D dan nilai mutu menjadi 1.0. Dan yang lain, jika nilai mutu dikonversi menjadi E, maka nilai mutunya adalah 0.0 dan akhiri. Sekarang kita masukkan ke IP atau menghitung IP. Nilai mutu untuk setiap mata kuliah ditambahkan ke IP. Setelah loop selesai, nilai IP dihitung dengan membagi total nilai mutu dengan jumlah mata kuliah, yaitu 9 mata kuliah tadi. Output hasil pemrograman menampilkan hasil-hasil akhir untuk setiap mata kuliah dan IP semester. Menggunakan output untuk menampilkan data yang relevan ke pengguna nantinya. Sekarang kita masuk pada bertanya pengguna apakah ingin dilanjutkan. Program akan menanyakan kepada pengguna apakah ingin memasukkan nilai untuk mata kuliah yang lain. Jika pengguna menjawab L, maka programan loop akan berlanjut. Jika T, maka programan loop akan berhenti. Jika input tidak valid, maka akan dianggap selesai dan mengakhiri switch, mengakhiri loopingan, yaitu while. Lalu kita akan masuk ke tahap akhir nilai IP, di mana IP sama dengan IP dibagi 9,0 dan IP floor, IP dikali 100 dibagi 100. Dan ini adalah akhir dari pemrograman. Program diakhiri dengan menampilkan semua hasil dan menyelesaikan eksekusi-eksekusi dari di atas tadi. Dan terakhir, tak lupa kita akan mengakhiri program, end program. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Al-Faruq Hasan, MPM 241506108. Pada hari ini saya mau menjelaskan pemrograman tentang soal studi yang ketiga, yaitu IPS. Langsung saja kita membahas. Pertama yang kita butuhin include-nya atau kamusnya ada 3. Pertama ada IELTS-Stream, CMAT, dan C-String. Kita masuk ke integer main.
kita membutuhkan string nama NPM, integer SKS, nilai keaktifan, nilai tugas, nilai kuis, nilai UTS, nilai UAS, nilai akhir. Itu kita membutuhkan string mutu, double nilai mutu, dan IP sama dengan 0. Kemudian kita memakai array juga untuk menyimpan nilai akhir mata kuliah untuk dikeluarkan saat paling akhir. Kita memakai memset. Memset itu adalah untuk menentukan nilai yang dalam di array. Karena kalau CD++ itu kalau kita tidak definisikan biasanya nilai itu rusak, error gitu. Jadi kita samain dulu semua nilai mata kuliah yang dalam nilai matkul ini, nilai matkul menjadi 0 semuanya. Kemudian kita cout, kita masukkan nama, menggunakan getLine, dan cout menggunakan scene. Saya mau menjelaskan apa bedanya getLine di sini, getLine scene sama scene biasa sini. Langsung kita praktekin aja di sini. Nah, misalnya saya input pertamanya Al Faruq aja, kemudian Hasan. Ya masih berjalan dengan benar, tapi kalau kita misalnya pakai spasi begitu, misalnya input pertama Al Faruq Hasan, when enter. Nah, kita tidak bisa menginput di sini ya, karena bagian Hasan ini sudah dianggap input kedua. Spasi ini seperti sama dengan enter dianggapnya. Nah, kita mengatasi ini memakai dengan getLine. GetLine. Nah, ini saya ada getLine. Kita menggunakan Al Faruq. Nah, walaupun kita enter, masih bisa kita input ke keduanya. Dan program itu jalan dengan benar. Kita lanjut bahas yang program saya tadi. Nah, kelompok kami menggunakan untuk pengulangan pilih mata kuliah memakai do while. Kemudian ada dalam do while ini ada pemilihan mata kuliah, yaitu dari ada 9 mata kuliah. Kita memilih di sini mata kuliahnya, masukkan mata kuliah sesuai A, B, C, D, E, F, G, H, I. Kemudian sesuai pilihan mata kuliah, kita masuk ke switch matkul ini, misalnya ke case A, ke pengantar teknologi informasi, kita isi SKS, nilai keaktifan, nilai tugas, nilai kuis, nilai UTS, dan nilai UAS. Kemudian kita langsung hitung di sini juga nilai mata kuliah ini, nilai mata kuliah sama nilai akhir. Kita hitung dari 10% nilai keaktifan, 35% nilai tugas, 15% nilai kuis, dan 20% dari nilai UTS sama nilai UAS. Setelah itu kita langsung kita keluar dari pengulangan ini. Nah, habis itu yang lain juga sama, dari case A sampai case I sama juga, dan defaultnya error. Misalnya kita isi selain A sampai I, nanti munculnya seperti ini, pilihannya error. Maka akan langsung keluar program di sini. Kita lanjut. Habis kita mengisi nilai-nilai mata kuliah, nah, kita ada menghitung nilai akhir, sama kayak tadi, untuk diubah menjadi nilai mutu, dan mutu ke angka mutu. Ini mutu ini seperti yang ini A, nilai mutu itu double, ya pakai desimal. Di kelompok kami memakai if else untuk menentukan nilai-nilai tersebut. Nah, setelah menentukan nilai, kita menambahkan IP-nya dulu untuk terakhir untuk mencari nilai IP semester nanti. Kemudian sini bagian kita untuk mau melanjutkan mengisi mata kuliah lagi atau tidak, mengisi nilai mata kuliah lagi atau tidak. Menggunakan switch lagi. Kalau case L kita lanjut, case T dianggap bola,
dianggap sudah selesai, defaultnya juga dianggap sudah selesai. Kemudian setelah kita sudah mengisi semua mata kuliah di sini, dan misalnya kita input dengan L, kita input dengan T, sudah selesai. Nah, akan keluar dari pengulangannya. Setelah selesai dari pengulangan, kita hitung IP dibagi dengan 9,0, karena di mata kuliahnya ada 9, jadi kita bagi dengan 9 untuk mencari rata-rata IP-nya. Nah, kemudian habis dibagi nih biasanya desimal berturut-turut, baik benar desimalnya 0,1115678 berapa lah. Nah, jadi kita menggunakan fungsi floor. Floor ini kita butuh kamus CMAT. Kalau yang memset tadi butuh kita kamus CS-string. Mana tadi ya? Kemudian floor ini misalnya kita untuk menghapus angka desimal lah. Misalnya kita mempunyai angka desimal 5,67 misalnya. Nah, floor ini, fungsi floor ini menghilangkan bagian desimal sini. Jadi secara logika misalnya ada 7891. Sini ada kali 100 kan. Kalau dikali 100 berarti bagian titiknya berubah menjadi sini. Nah, kita lakukan floor habis itu. Floor 91 yang hilang. Habis 91 yang hilang, kita bagi 100 lagi, jadi desimalnya berubah lagi ke sini. Nah, maka jadi desimalnya 2 digit. Setelah selesai menghitung IP semester, kita ini mengeluarkan semua nilai akhir mata kuliah dan mengeluarkan IP semester ini. Langsung kita coba jalankan programnya. Misalnya kita isi dengan nama Ahmad Al-Faruq 56108. Kita pilih pengantar teknologi informasi ya. SKS-nya 3, nilai kalkulasinya 6. Nah, kita basing, kita isi sini ya. Nah, kemudian setelah kita selesai mengisi, dan jika kita masih mau isi lagi yang nilai-nilai sini, maka kita ketik L. Coba kita ketik L untuk mengisi lagi. Kita isi industri pertanian. SKS, sini juga isi asal-asal lagi. Aduh, besaran. Lupa. Nah, kemudian coba kita stop pengulangannya. Nah, nanti muncul nilai akhirnya ini error karena saya tadi 279 dan inflasi 76 dan IP semester 0,88. Nah, yang tidak diisi menjadi sini jadi 0,0000 semua. Nah, coba kita cari misalnya di sini inputnya salah. Nah, misalnya kita input X. Nah, di keluar error, kita disuruh mau masih ngisi atau tidak. Nah, kalau di sini kita salah ketik lagi selain L atau T, nanti isiannya dianggap tidak valid, program akan melanjuti. Jadi semuanya karena kita tidak mengisi apa-apa, jadi nilainya 0000 semua. Nah, kita mau input semua nilai, tapi kalau kita input semua nilai, menghabiskan waktu yang lama. Jadi saya minta bantuan kepada AI untuk mengisinya. Misalnya nama mahasiswa John Doe. NPM-nya kita masukin nilai semuanya.
Misalnya gitu, jadi ya kita masukin lanjut sampai mata kuliah ke I. Nah, kemudian kita mendapatkan nilai akhir masing-masing mata kuliah. PTI 795, pertanian 9,85, dan seterusnya. Dan kita mendapatkan IP semester 3,44. Ya, mungkin sampai sini yang saya bisa jelaskan pada program saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sekian, itu adalah video kami mempresentasikan tugas kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.